Namanya adalah Sofia. Sebenarnya itu bukanlah nama aslinya. Itu adalah nama yang ia gunakan untuk bersembunyi dari teman-teman dan anggota keluarganya yang mengancam akan membunuhnya karena sekarang ia percaya kepada Yesus. Pada masa Rasul Yohanes, orang percaya Yahudi diusir dari sinagog karena mereka percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji-janji kuno Allah kepada bapa-bapa leluhur mereka. Mereka disingkirkan dari keluarga, sejarah, dan agama mereka. Yohanes menulis untuk memberi jaminan kepada orang-orang percaya yang teraniaya itu bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus, Anak Allah. Ia ingin memastikan agar bahkan dalam kondisi mereka yang sangat sulit itu, mereka akan tetap setia kepada Yesus dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Ini adalah pelajaran kelima dalam seri kita, Kitab-Kitab Injil. Dalam rangkaian ini, kita sedang mempelajari 4 kitab dari Alkitab yang memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus telah mendatangkan kerajaan dan kemuliaan Allah ke dalam sejarah bumi ini. Pelajaran ini diberi judul Injil menurut Yohanes. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari Injil Yohanes dengan cara yang membantu kita untuk membacanya dengan pemahaman yang lebih mendalam, mengasihi Allah lebih mendalam, dan menikmati kehidupan kita dalam Kristus dengan lebih penuh. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari Injil Yohanes dengan 3 cara yang penting. Pertama, kita akan membahas latar belakang Injil Yohanes. Kedua, kita akan membahas struktur dan isi Injil Yohanes. Ketiga, kita akan melihat pada tema-tema utama dari Injil Yohanes. Kita akan mulai dengan mempelajari latar belakang Injil Yohanes. Kita akan membahas latar belakang Injil Yohanes dengan mempertimbangkan penulisnya dan latar penulisannya. Marilah kita mulai dengan kepenulisan Injil Yohanes. Sepanjang sejarah gereja, orang-orang Kristen secara konsisten telah mengaitkan Injil ini kepada Yohanes murid Yesus, saudara Yakobus, anak Zebedeus. Yohanes adalah salah seorang dari kelompok murid yang paling dekat dengan Yesus, yang menjadi rekan-rekan Yesus yang terpercaya, dan seorang pilar iman dalam komunitas Kristen mula-mula. Tulisan-tulisan perjanjian baru yang ditulisnya bukan hanya Injil yang keempat, tetapi termasuk juga surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kita akan mempelajari kepenulisan Injil Yohanes dalam 2 tahap. Pertama, kita akan melihat bahwa pandangan tradisional bahwa Rasul Yohanes yang menulis Injil ini dapat diandalkan. Dan kedua, kita akan menggali sejarah pribadi Yohanes. Marilah kita mulai dengan melihat pada pandangan tradisional bahwa Rasul Yohanes adalah penulis dari Injil keempat ini. Injil Yohanes adalah satu dari kitab-kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebutkan penulisnya. Pada sekitar abad kedua, Tertullianus dan Irenaeus dan beberapa tokoh yang lain tanpa keraguan menyatakan Rasul Yohanes sebagai penulisnya. Jadi Anda harus bertanya, mengapa mereka mempercayai hal ini? Mengingat mereka hidup pada masa yang sangat dekat dengan waktu penulisan Injil tersebut. Jadi entah mereka memiliki kontak dengan beberapa rasul terakhir yang masih hidup, atau setidaknya dengan generasi sesudah para rasul, sehingga mereka bisa memberikan pernyataan yang sedemikian kuat. Dan ada pula orang-orang lain yang memiliki pendapat yang sama. Kemudian Anda melihat ke dalam Injil ini. Anda harus melihat bukti internal dalam kitab ini. Dan di sana tentunya Anda mendapatkan catatan-catatan dari para saksi, di mana siapapun yang menulis kitab ini hadir di dalam peristiwa yang sedang diceritakan itu. Misalnya dalam perjamuan terakhir, sang penulis hadir di meja perjamuan. Sang murid terkasih itu sedang duduk bersama dengan Yesus. Dan itu adalah hal yang sangat berpengaruh. Kita dapat menegaskan bahwa Yohanes sangat mungkin menulis kitab Injil yang keempat berdasarkan 3 jenis bukti mula-mula. Pertama, kita akan membahas manuskrip-manuskrip kuno tentang Injil Yohanes. Banyak manuskrip kuno dari Injil keempat ini mencantumkan nama Yohanes sebagai penulisnya. Misalnya, Papirus 66 dan Papirus 75, keduanya ditulis sekitar tahun 200 Masehi, menyebut Injil sebagai Evangelion kata Yohanen, yang berarti Injil menurut Yohanes. Kemudian Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus, yang keduanya ditulis pada pertengahan abad keempat Masehi, secara sederhana menyebutnya kata Yohanen, yang berarti menurut Yohanes. Tentunya Yohanes bukanlah nama yang tidak biasa.
Tetapi dari tulisan-tulisan gereja mula-mula, jelas bahwa rujukan ini dimaksudkan untuk mengacu kepada sosok Yohanes yang paling signifikan yang disebutkan di dalam kitab suci, yaitu Rasul Yohanes. Bukan hanya naskah-naskah kuno yang menerangkan bahwa Yohanes menuliskan Injil keempat ini, tetapi bukti internal dari Injil itu sendiri memimpin kepada kesimpulan bahwa Yohanes adalah penulisnya yang paling mungkin. Penulis Injil ini melaporkan perdebatan antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi tentang topik-topik tertentu dari Taurat Yahudi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang kuat tentang Taurat Yahudi, persis seperti pemahaman yang akan dimiliki oleh Yohanes, sang rasul, sebagai seorang Yahudi Palestina. Jika kita maju satu langkah lagi, terdapat bukti yang kuat bahwa penulis Injil ini sesungguhnya adalah seorang Yahudi Palestina. Karakter Palestina dari Injil ini tampak dalam deskripsi-deskripsi tentang pelayanan Yesus. Sebagai contoh, dalam pasal 7 ayat 15, ia mencatat pentingnya pendidikan keagamaan di mata pemimpin-pemimpin Yahudi Palestina. Penulis Injil keempat ini juga menyebutkan tema-tema keagamaan dan menggunakan kosakata yang mirip dengan tulisan-tulisan lain dari Yudaisme Palestina abad pertama. Sebagai contoh, sejumlah sarjana telah menunjukkan kemiripan bahasa di antara Injil Yohanes dengan tulisan-tulisan di Qumran, yang biasanya dikenal sebagai naskah Laut Mati. Sebagai contoh, ungkapan anak-anak terang yang muncul baik di dalam dokumen-dokumen Qumran maupun dalam Yohanes pasal 12 ayat 36, dan frasa terang hidup muncul dalam tulisan-tulisan dari Qumran maupun dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Kemiripan-kemiripan seperti ini mengindikasikan bahwa penulis Injil keempat ini sangat akrab dengan percakapan keagamaan Palestina abad pertama. Teks Injil ini tidak hanya memberikan kesan telah ditulis oleh seorang Yahudi Palestina, tetapi juga memberi kesan bahwa Injil ini ditulis oleh seorang saksi mata. Ini cocok dengan profil Rasul Yohanes, karena ia sendiri adalah seorang saksi mata dari kehidupan Yesus. Kita melihat bukti bahwa penulisnya adalah seorang saksi mata di dalam banyak ayat. Sebagai contoh, setelah kematian Yesus, Yohanes pasal 19 ayat 35 mengatakan hal ini. Orang yang melihat hal itu telah memberikan kesaksian, dan kesaksiannya benar. Ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, dan ia memberi kesaksian supaya kamu juga dapat percaya. Di sini penulis dengan jelas mengindikasikan bahwa ia adalah seorang saksi mata dari kematian Yesus. Dan kita menemukan klaim serupa dalam Yohanes pasal 21 ayat 20-24 yang mengidentifikasi saksi mata ini dengan menyebutnya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Sehingga menandakan bahwa penulis memiliki relasi pribadi yang akrab dengan Yesus. Bayangkan bagaimana perasaan Yohanes pada perjamuan terakhir ketika ia membaringkan kepalanya di dada Yesus. Bayangkan kedekatan yang telah terjalin di antara keduanya. Bahkan di salib ketika Yesus sedang menjelang ajal, ia mempercayakan perawatan bagi ibunya, bukan kepada para saudara atau saudarinya, tetapi kepada Rasul Yohanes. Sekali lagi, tentunya ada suatu relasi yang sangat dalam dan intim di antara keduanya. Murid yang dikasihi Yesus ini disebutkan beberapa kali dalam Injil Yohanes. Misalnya, menurut Yohanes pasal 13 ayat 23, murid yang dikasihi itu bersandar di sebelah Yesus dalam perjamuan terakhir. Dalam pasal 19 ayat 26-27, Yesus berbicara kepada murid yang dikasihi itu dari salib dan mempercayakan perawatan ibunya kepadanya. Murid yang sama ini lari ke kubur bersama Petrus pada pagi kebangkitan dalam pasal 20 ayat 2-8. Dan dalam pasal 21 ayat 7, murid yang dikasihi ini adalah orang pertama yang mengenali Yesus di tepi pantai. Rasul Yohanes tidak pernah disebutkan namanya dalam kitab Injil yang ditulisnya itu, karena ia lebih suka memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang dikasihi Yesus. Dan dengan melakukannya, ia sebenarnya menjelaskan atau menyatakan kerendahan hatinya di satu pihak, sekaligus merayakan relasinya dengan Tuhannya di pihak lain. Sementara Anda membaca Injil ini, agaknya menarik untuk disampaikan bahwa walaupun ia menyebut semua murid yang lain, ia tidak pernah menyebutkan namanya sendiri.
Tidak sekalipun di dalam Injil ini, Yohanes disebut dengan namanya. Penjelasan yang paling mungkin adalah, Yohanes adalah murid yang dikasihi itu, yang menulis Injil ini, dan yang karena kerendahan hatinya, menahan diri untuk bahkan tidak menuliskan namanya sendiri. Sebaliknya, ia berfokus pada fakta bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang pengikut Yesus jika bukan karena kasih ilahi yang ajaib dari Sang Juru Selamat kepadanya. Bukan hanya Injil keempat ini sendiri yang memberikan dukungan yang sangat besar kepada keyakinan bahwa Yohanes adalah penulis yang paling mungkin, tetapi juga tulisan-tulisan dari gereja mula-mula meneguhkan kesimpulan itu. Pada tahun 170 hingga 190 Masehi, keyakinan bahwa Injil keempat ini ditulis oleh Rasul Yohanes dipegang teguh di dalam gereja. Clemens dari Alexandria, Tertullianus dan Irenaeus semuanya menegaskan bahwa Yohanes anak Zebedeus adalah penulisnya. Pada sekitar tahun 325 Masehi, Eusebius, sang sejarawan gereja, menuliskan kutipan berikut ini dalam karyanya Ecclesiastical History, buku kelima, bab 8, bagian keempat. Kemudian Yohanes, murid Tuhan, yang bahkan telah berbaring di dadanya, ia sendiri juga yang menuliskan Injil, sementara ia tinggal di Efesus, di Asia. Kesaksian Irenaeus itu secara khusus sangat penting setidaknya karena dua alasan. Pertama, menurut Eusebius, Irenaeus pernah menjadi murid Polikarpus, uskup di Smyrna. Dan menurut sebuah surat dari gereja di Smyrna, mengenai kematian uskup mereka sebagai martir, Polikarpus sendiri pernah menjadi murid Rasul Yohanes. Jadi Irenaeus bisa saja telah mengetahui tentang kepenulisan Yohanes dari seseorang yang dapat dipercaya, yang mengenal Yohanes secara pribadi. Kedua, Irenaeus mengunjungi banyak tempat di dalam gereja kuno dan karena itu akrab dengan banyak cuplikan informasi yang bisa saja mendasari pemahamannya tentang kepenulisan dari Injil keempat itu. Hal yang juga penting adalah bahwa tidak ada sanggahan yang nyata terhadap kepenulisan Yohanes. Tidak ada satupun dari tulisan-tulisan dari gereja kuno yang pernah menyatakan adanya penulis Injil selain Yohanes anak Zebedeus. Bahkan sejarah mencatat hanya dua kelompok yang menentang Injil Yohanes, yaitu kelompok Alogoi dan kelompok pengikut Marcion. Dan walaupun mereka menolak pengajaran-pengajaran dari Injil Yohanes, tidak sepenuhnya jelas apakah mereka menyangkali kepenulisan Yohanes. Meskipun mungkin mustahil untuk membuktikan sepenuhnya tanpa keraguan bahwa Injil yang tanpa nama ini ditulis oleh Yohanes, posisi yang paling meyakinkan tetaplah posisi dari tradisi kuno bahwa Rasul Yohanes adalah penulisnya. Sekarang, setelah kita membahas pandangan tradisional bahwa Yohanes menulis Injil keempat ini, dan melihat bahwa hal ini meyakinkan, marilah kita melihat sejarah pribadi Yohanes. Sebenarnya kita tahu lebih banyak tentang Yohanes daripada tentang sebagian besar murid Yesus lainnya. Yohanes dan saudaranya Yakobus disebut di dalam kitab-kitab Injil sebagai anak-anak Zebedeus. Yohanes juga disebut di urutan kedua yang menyiratkan bahwa ia lebih muda. Menurut Markus pasal 1 ayat 14-21, bisnis penangkapan ikan keluarga itu terdapat di dekat Kapernaum di Danau Galilea. Menurut ayat 20, bisnis itu cukup sukses sehingga bisa mempekerjakan orang lain. Setelah kematian Yesus, bisnis itu masih cukup kuat bagi mereka untuk kembali bekerja di sana, menurut Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Perbandingan antara Markus pasal 15 ayat 40 dan Matius pasal 27 ayat 56 mengindikasikan bahwa nama ibu mereka adalah Salome, dan bahwa ia juga mengikuti Yesus di dalam beberapa kesempatan. Pada suatu kali, ia meminta Yesus untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anak-anaknya di dalam kerajaannya menurut Matius pasal 20 ayat 21. Selanjutnya, perbandingan antara Yohanes pasal 19 ayat 25 dengan Matius pasal 27 ayat 56 mungkin mengindikasikan bahwa Salome, ibu dari anak-anak Zebedeus, sebenarnya adalah saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Berarti Yohanes adalah sepupu Yesus.
Jika hal ini benar, maka hal ini membantu menjelaskan mengapa saat ia berbicara dari salib di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25-27, Yesus meminta Yohanes untuk merawat ibunya. Dalam Markus pasal 3 ayat 17, Yakobus dan Yohanes disebut anak-anak guru. Ini sepertinya merupakan rujukan kepada temperamen mereka yang berapi-api. Sebagai satu contoh, Lukas melaporkan peristiwa ketika Yesus telah berusaha mencari tempat untuk bermalam di kota orang Samaria. Ketika pemiliknya menolak untuk mengizinkan Yesus dan murid-muridnya bermalam, Yakobus dan Yohanes bereaksi dengan sangat marah. Dengarkanlah Lukas pasal 9 ayat 54-56 berikut. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tampaknya selama ia bersama Yesus, emosi Yohanes seringkali memuncak dan hampir meledak. Sungguh mencengangkan bahwa ia pada akhirnya menjadi penulis perjanjian baru yang melebihi penulis lainnya, berfokus pada kasih Allah dan kasih umat Allah. Beberapa kritikus pernah berpikir bahwa hakikat Injil keempat yang lebih menyatakan belas kasihan ini bertentangan dengan gambaran Yohanes di dalam Injil-Injil lainnya. Tetapi dua alur pemikiran menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi. Pertama, kisah Yohanes adalah kisah seorang pria yang diubahkan oleh kasih Allah. Kedua, ketika Allah mengubah Yohanes yang intens dan emosional, ia tidak mengubahnya menjadi selongsong manusia yang tidak memiliki emosi. Allah mengarahkan kembali sekaligus menggunakan inti keberadaannya, tetapi tidak memusnahkan inti keberadaannya itu. Dalam narasi kitab-kitab Injil, Yohanes adalah salah satu anggota dari lingkaran inti para murid, bersama dengan Petrus dan Yakobus. Hanya merekalah yang bersama dengan Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang genting, seperti transfigurasinya dan doa-doanya di Getsemani pada malam penangkapannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus dan Yohanes adalah dua pemimpin dari para murid. Dan dalam Galatia pasal 2 ayat 9, Paulus menyebut Yohanes sebagai salah satu pilar jemaat di Yerusalem. Dalam gereja mula-mula, Irenaeus dan banyak sumber lainnya melaporkan masa pelayanan Yohanes yang panjang di Efesus setelah ia meninggalkan Yerusalem. Juga ada tradisi yang kuat yang mengatakan bahwa Yohanes akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Menurut beberapa sumber, ia kemudian dibebaskan dari pembuangannya dan kembali ke Efesus, lalu mati di sana pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus menjelang akhir abad pertama. Sekarang, setelah kita menegaskan pandangan tradisional bahwa Yohanes menulis Injil keempat ini dan telah mengakarkan diri kita dengan sekelumit sejarah pribadi Yohanes, marilah kita menggali latar penulisan Injil Yohanes. Kita akan menggali latar penulisan Injil Yohanes dalam 4 cara. Pertama, kita akan membahas lokasi geografis dari pembaca dan penulisnya. Kedua, kita akan melihat sedikit lebih dekat identitas dari pembaca aslinya. Ketiga, kita akan membahas waktu penulisannya. Dan keempat, kita akan memikirkan tentang tujuan Injil ini. Marilah kita mulai dengan melihat lokasi dari Injil Yohanes. Kemungkinan besar, Yohanes menulis Injilnya ketika ia berada di Efesus, dan ia menulisnya untuk pembaca yang tinggal di luar Palestina, kemungkinan di Asia Kecil. Kita tidak dapat mengetahui hal-hal ini secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang mendukung kesimpulan-kesimpulan ini. Misalnya, komentar-komentar Yohanes tentang adat istiadat orang Yahudi Palestina menunjuk kepada pembaca yang tinggal di luar Palestina. Dengarkanlah apa yang dituliskan Yohanes dalam Yohanes pasal 4 ayat 9 berikut. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Dalam ayat ini, Yohanes memasukkan komentar untuk para pembacanya tentang permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Permusuhan ini pasti sudah tidak asing lagi bagi semua orang di Palestina, sehingga komentar Yohanes mengindikasikan bahwa para pembacanya tinggal di tempat yang lain. Tulisan-tulisan gereja kuno juga menunjukkan bahwa Injil ini ditulis terutama untuk orang-orang di luar Palestina.
Sebelumnya kita mengutip Eusebius yang mengutip Irenaeus dengan mengatakan bahwa Yohanes menulis Injil ini di Efesus di Asia Kecil. Hampir seluruh gereja kuno setuju dengan kesimpulan ini, termasuk Irenaeus, Polykrates, Clemens dari Alexandria, dan Justinus Martyr. Terlebih lagi, tidak ada sumber kuno yang pernah mengemukakan bahwa kelompok lain selain penduduk Asia Kecil yang dimaksudkan sebagai penerima Injil ini. Juga ada hubungan erat antara Injil Yohanes dengan kitab Wahyu. Yohanes menulis kitab Wahyu, dan pembacanya sudah pasti berada di Asia Kecil. Ketujuh jemaat yang dituju oleh surat-surat dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 berada di Asia Kecil. Dan kesejajaran yang menyolok di antara Yohanes dan Wahyu menciptakan praduga yang kuat tentang pembaca yang sama. Sebagai contoh, Injil Yohanes memiliki untaian pengajaran yang kuat berkenaan dengan konflik di antara orang-orang yang bertobat menjadi Kristen dengan sinagog-sinagog Yahudi. Dan kitab Wahyu juga mengakui masalah ini. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada jemaatnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 dan pasal 3 ayat 9 berikut. Aku tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dari perspektif yang berbeda, kita tahu dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-7, bahwa para pengikut Yohanes Pembaptis tetap ada di Efesus setidaknya sampai waktu itu. Jika Rasul Yohanes menulis untuk pembaca yang mencakup para pengikut Yohanes Pembaptis, ini mungkin menjelaskan penekanan Injil ini yang tegas, bahwa Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya di posisi yang lebih rendah daripada Yesus. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan hal ini, tampaknya kemungkinan besar Yohanes ada di Efesus ketika menulis Injilnya, dan bahwa sebagian Injil tersebut dilatari oleh situasi-situasi di Asia Kecil. Sekarang setelah kita menyatakan bahwa Efesus paling mungkin menjadi lokasi penulisan Injil ini, marilah kita pelajari lebih dekat lagi karakter pembaca asli yang kepadanya Yohanes menulis. Seperti sebuah kitab Injil, ada kesan bahwa Injil Yohanes ditujukan untuk seluruh gereja di sepanjang zaman. Injil ini memiliki nilai yang tidak terbatas untuk semua umat Tuhan. Tetapi ada juga bagian-bagian dari Injil Yohanes yang tampaknya memiliki relevansi khusus untuk gereja di tempat dan waktu yang khusus. Setidaknya, dalam sejumlah bagian dari Injil ini, Yohanes tampaknya berpikir tentang anggota-anggota dari suatu komunitas Yahudi yang telah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi yang masih terus beribadah di sinagog atau memiliki kontak-kontak lainnya yang signifikan dengan komunitas Yahudi. Bahkan, hampir seluruh bagian inti dari Injil ini, dari pasal 5 sampai pasal 12, membahas konflik yang intens antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Konflik ini juga ditonjolkan dengan penggunaan frasa orang-orang Yahudi, yang Yohanes gunakan lebih dari 70 kali, tetapi yang muncul kurang dari 20 kali di dalam gabungan dari ketiga kitab Injil lainnya. Dan dalam banyak peristiwa, Yohanes menggunakan istilah ini untuk mengacu kepada pemimpin-pemimpin agama yang menentang Yesus. Sebaliknya, ketika Yohanes berbicara secara positif tentang umat Allah Perjanjian Lama, ia biasanya menggunakan kata-kata seperti Israel atau orang Israel. Misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 47, Yesus menyebut Nathanael sebagai orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yohanes juga menggunakan kata Yunani Kristus lebih sering daripada penulis Injil lainnya. Istilah Kristus yang diterjemahkan dari kata Yunani Christos dan kata Ibrani Mashiach, keduanya berarti yang diurapi. Sang Kristus adalah sang penebus yang diurapi Allah yang akan menyelamatkan Israel dari dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari kekuatan asing. Istilah Kristus akan merupakan istilah yang secara khusus penting bagi orang Kristen Yahudi karena fokus dari perbedaan antara sinagog dan gereja Kristen yang sedang bertumbuh adalah keyakinan bahwa Yesus adalah Kristus, juru selamat umat Allah yang telah lama dinantikan dan telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Mesias Yahudi baru mulai disebut dengan istilah Mesias di kemudian hari.
Tetapi janji tentang benih dari perempuan itu yang akan mengalahkan kejahatan, yaitu iblis dan keturunannya, diberikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi sejak semula dan untuk seterusnya, benih dari perempuan itu, yang kemudian diperjelas bahwa ia juga akan merupakan benih dari Abraham, dan kemudian diperjelas bahwa ia akan merupakan benih dari Yehuda. Dan janji-janji Allah kepada ular itu bahwa ia akan dihakimi, serta kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya, semua bangsa akan diberkati. Dan kemudian kepada Yehuda, bahwa tongkat pemerintahan tidak akan pernah menjauh dari kakinya. Janji-janji ini pada akhirnya terjalin menjadi satu di dalam nubuat-nubuat Bileam. Topik-topik yang dibahas oleh Yohanes dan cara ia membahasnya menunjukkan bahwa pembaca utamanya adalah orang Kristen Yahudi yang sedang bergumul sebagai para pengikut Yesus. Tetapi seperti halnya seluruh kitab suci, Roh Kudus juga berkehendak agar kitab Yohanes ini digunakan oleh seluruh gereja di sepanjang zaman. Dan bahkan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25, Yohanes bahkan menerjemahkan istilah Ibrani Mesias untuk orang-orang bukan Yahudi yang ada di antara pembacanya. Dan tentunya sejarah telah membuktikan bahwa Injil Yohanes sangat bernilai, baik untuk orang percaya Yahudi maupun bukan Yahudi. Sekarang, setelah kita melihat lokasi dan pembaca Injil ini, marilah kita membahas waktu penulisannya. Secara umum dapat kita katakan bahwa kemungkinan besar Yohanes menulis antara tahun 85 sampai 90 Masehi. Ada beberapa faktor yang membuat Injil ini mungkin tidak ditulis sebelum tahun 85 Masehi. Pertama, Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak memasukkan nubuat-nubuat tentang kehancuran Yerusalem dan Bait Suci yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Mungkin karena ada masa yang cukup panjang yang telah berlalu sejak terjadinya peristiwa bencana itu. Kedua, Injil ini mencerminkan masa perpecahan yang paling pahit di antara gereja dan sinagog. Setelah kejatuhan Yerusalem, Yudaisme menjadi semakin kaku. Untuk melindungi dirinya terhadap bidat, doa sehari-hari di sinagog direvisi dengan memasukkan kutukan terhadap bidat-bidat, seperti orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan ekskomunikasi formal lebih sering dilakukan. Ketegangan ini tercermin di dalam perikop-perikop seperti Yohanes pasal 9, di mana Yohanes melaporkan ekskomunikasi terhadap orang buta yang telah Yesus sembuhkan. Dengarkanlah komentar Yohanes mengenai situasi ini dalam Yohanes pasal 9 ayat 22 berikut. Orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Dalam perikop ini, dikucilkan dari sinagog berarti diekskomunikasi, dikeluarkan dari kehidupan komunitas orang Yahudi. Ketiga, tampaknya Injil Yohanes ditulis setelah ketiga Injil lainnya. Pandangan ini setidaknya telah dipegang oleh Eusebius, sejarawan dari abad keempat. Menurutnya, Yohanes memaksudkan agar Injilnya melengkapi Injil-Injil lainnya, khususnya dengan informasi tentang pelayanan Yesus sebelum penangkapan Yohanes Pembaptis. Dengarkanlah apa yang Eusebius tuliskan di dalam Ecclesiastical History, buku ketiga bab 24, bagian ke-12. Demikianlah Yohanes dalam Injilnya mencatat perbuatan-perbuatan Kristus yang dilakukan sebelum Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketiga penulis Injil lainnya mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah waktu itu. Siapapun yang membaca keempat Injil pasti langsung terkesan oleh fakta bahwa Anda memiliki tiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang kelihatan sangat mirip satu dengan lainnya. Banyak kisah yang sama, struktur dasar yang sama dalam konteks pelayanan Yesus. Kemudian Anda menemukan Injil keempat, Injil Yohanes yang benar-benar berbeda. Injil Yohanes tampaknya ditulis menjelang akhir abad pertama, ketika gereja sedang menghadapi tantangan-tantangan baru dari dunia luar, dari para lawan Yahudi mereka, juga dari para lawan sekuler mereka. Dan tantangan-tantangan itu di satu sisi sudah pasti berkaitan dengan pribadi Yesus, siapa dirinya. Keilahian Yesus jelas diserang karena Injil Yohanes dengan begitu kuat menekankan bahwa Yesus sesungguhnya adalah ilahi. Di dalam Injil-Injil sinoptik, hal ini tidak terlalu dipermasalahkan karena hal ini jelas-jelas tidak dipertanyakan. Hal lainnya adalah adanya ajaran palsu yang timbul di dalam gereja, dan karenanya Injil Yohanes tampaknya membahas isu ajaran palsu itu.
Semuanya ini memimpin kepada kesimpulan bahwa tradisi kuno gereja kemungkinan memang benar, dan bahwa Injil ini ditulis pada akhir masa hidup Yohanes, mungkin setelah tahun 85 Masehi. Jika Yohanes anak Zebedius adalah penulis Injil ini, maka penanggalan paling akhir yang mungkin untuk penulisan Injil Yohanes ditentukan oleh masa hidupnya. Yohanes masih muda ketika ia mulai mengikuti Yesus, mungkin sekitar tahun 30 Masehi. Bahkan jika usia Yohanes sudah memasuki akhir masa remaja pada waktu itu, berarti ia sudah berusia hampir 80 tahun pada tahun 90 Masehi. Sangat diragukan bahwa ia hidup lebih lama dari itu. Bahwa tahun 85 atau 90 Masehi adalah waktu paling akhir yang mungkin bagi Yohanes untuk menuliskan Injil ini cocok dengan bukti manuskripnya. Manuskrip tertua yang memuat bagian manapun dari Perjanjian Baru disebut Papirus 52, yang juga disebut Raylan Papyrus. Fragmen ini memuat sebagian dari Yohanes pasal ke-18. Papirus 52 diperkirakan ditulis antara tahun 100 hingga 150 Masehi, dengan asumsi bahwa fragmen kecil ini asalnya merupakan bagian dari satu Injil yang lengkap. Maka berarti bahwa Injil ini telah ditulis pada masa yang cukup awal, sehingga bisa disebarkan secara luas pada awal abad kedua. Manuskrip-manuskrip lain dari Injil ini yang berasal dari waktu yang lebih kemudian di abad kedua juga telah ditemukan. Manuskrip-manuskrip ini semuanya berasal dari Mesir dan mewakili tradisi-tradisi manuskrip yang berbeda. Diragukan bahwa perpindahan secara geografis dari Asia Kecil sampai Mesir ini, sekaligus perbedaan tradisi manuskrip tersebut, bisa terjadi dalam waktu kurang dari 40 atau 50 tahun. Jadi tampaknya beralasan untuk menentukan waktu terakhir yang paling mungkin bagi penulisan Injil Yohanes adalah sekitar antara tahun 90 atau 100 Masehi. Sekarang, setelah kita membahas lokasi, membaca, dan waktu penulisan Injil Yohanes, marilah kita berfokus pada tujuan Yohanes menuliskan Injilnya. Semua kitab yang cukup banyak jumlah halamannya di dalam Perjanjian Baru memiliki tujuan yang kompleks. Begitu pula Injil Yohanes. Sebagaimana Yesus membahas banyak sekali tema selama pelayanannya, catatan Yohanes tentang pelayanan Yesus juga membahas banyak topik. Tetapi masih mungkin bagi kita untuk menjelaskan tujuan-tujuan ini secara terpadu. Sebenarnya, Yohanes sendiri telah merangkumkan tujuannya untuk kita. Secara spesifik, ia mengatakan bahwa ia ingin meneguhkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Dengarkanlah apa yang ia tuliskan dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 berikut. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Secara sederhana, Yohanes menulis supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, supaya mereka dapat menerima manfaat yang diperoleh dengan mempercayai pesan Injil ini. Yohanes cukup gamblang dalam menjelaskan alasan penulisan Injilnya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, ia menyatakan bahwa semuanya ini dituliskan supaya kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan supaya dengan percaya, kita dapat beroleh hidup kekal di dalam Dia. Ini berarti ada tujuan ganda yang dinyatakan di sana. Katakanlah demikian. Pertama dan terutama, hal ini berkaitan dengan natur Injilnya yang bersifat penginjilan. Jelaslah, ia telah menulis agar para pembacanya menyatakan iman kepada Tuhan saat Tuhan menarik mereka. Kemudian yang kedua, Injil ini bersifat apologetis. Ia juga ingin meyakinkan para pembacanya bahwa Yesus memang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yohanes sedang mengatakan, Yesus adalah Anak Allah dan ia menjelaskan siapa Anak Allah itu. Bahwa ia adalah firman yang ada bersama-sama dengan Bapa dan menjadi daging, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan ini bukan sekedar semacam informasi abstrak yang kita setujui. Tetapi ia mengatakan, aku ingin engkau bersandar dengan penuh kepercayaan pada hal ini, sehingga engkau dapat memiliki kehidupan yang Bapa berikan secara cuma-cuma melalui Dia. Di sepanjang Injilnya, fokus sentral dari tujuan Yohanes adalah untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Di dalam dua topik inilah orang-orang Kristen Yahudi paling memerlukan dukungan dalam konflik-konflik mereka dengan sinagog. Mereka telah percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan Anak Allah, dan mereka perlu bertekun dalam kepercayaan ini supaya mereka dapat menerima berkat-berkat keselamatan. Tentunya ada juga kesan bahwa Injil Yohanes ditujukan untuk semua orang percaya. Sebagai contoh,
Dalam Yohanes pasal 13-17, Yohanes berusaha membina iman semua orang percaya dengan menekankan bahwa sekalipun Yesus tidak lagi tinggal di atas bumi ini, Ia adalah realitas masa kini dalam kehidupan umatnya melalui Roh Kudus. Semua pengajaran Yohanes ditujukan untuk memperkaya kehidupan semua orang percaya. Para ahli pernah mengatakan bahwa Injil Yohanes adalah kolam di mana bayi bisa bermain air dan gajah bisa berenang. Pesan dasarnya jelas dan sederhana. Yesus adalah Kristus, anak Allah. Tetapi detail-detail dari pesan dasar ini terus menantang para penafsir yang telah mempelajari Injil ini selama bertahun-tahun. Injil ini juga mengajar mereka untuk bertekun dalam iman Kristen mereka, kendati harus mengalami konflik dengan para lawan mereka. Dan Injil ini akan menantang mereka untuk bertumbuh dalam kasih dan kekaguman mereka kepada Kristus, yang adalah satu-satunya sumber dari hidup yang berkelimpahan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of